Tiga warga suku anak dalam yakni Jenny Andi Saputra, warga pemenang Merangin, kemudian Seri Santoso, warga SAD dari Desa Karya Bakti, Pelepat Muara Bungo, dan Perbal Tampung, warga SAD asal Bukit 12, Air Hitam Sarolangun, resmi menjadi siswa Diktuk Bapolri 2021 SPN Polda Jambi. Ketiganya resmi menjalani pendidikan di SPN Polda Jambi bersama dengan 220 siswa asal Provinsi Jambi lainnya dan 100 siswa yang berasal dari Provinsi Papua. Sehingga total keseluruhan siswa Diktuba Polri tahun ini SPN 2 Polda Jambi mencapai 323 siswa. Tiga warga suku anak dalam atau SAD Provinsi Jambi ini lulus menjadi anggota Bintara Polri tahun ajaran 2021. Ketiganya yakni Jenny Adisaputra, kemudian Sarif Santosa, dan juga Perbal Tampung. Ketiganya dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah tahapan tes sama dengan 585 peserta lainnya yang juga dinyatakan lulus. Setelah membuka upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan Bintara Polri tahun ajaran 2021, Kapolda Jambi Irjen Pol Ahmad Rahmat Wibowo langsung melakukan diskusi dengan para perwakilan siswa dari Papua, SAD, serta siswa dari Provinsi Jambi. Dalam diskusi itu, Rahmat meminta agar semua siswa saling mengayomi dan juga melindungi. Tanya itu, ia juga meminta agar mereka dapat saling bertukar budaya selama 5 bulan ke depan menjalani pendidikan di SPN Polda Jambi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Aryo. Baik, selamat sore rekan Firda. Aryo, bisa dijelaskan apa yang menjadi motivasi terbesar anak SAD ini untuk menjadi polisi? Baik, terima kasih rekan Firda. Perlu diketahui dan untuk informasi rekan Firda, bahwasanya suku anak dalam sendiri atau SAD adalah suku yang masih bertahan sampai saat ini di Provinsi Jambi, di mana kehidupan sebagian besar masyarakatnya masih hidup di tengah hutan atau di pedalaman hutan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Begitu. Nah, kemudian dari sebagiannya, sebagian kecil sudah mulai hidup berbaur dengan masyarakat pada umumnya, sehingga beberapa suku anak dalam yang kemudian sudah bisa berbaur, kemudian mulai membuka wawasan dengan bertemu di sejumlah masyarakat, sehingga membuka pola pikir beberapa suku anak dalam ini, termasuk tiga orang yang sudah dinyatakan lulus ini, untuk tergabung ke dalam anggota kepolisian. Salah satu yang menarik juga rekan Firda, bahwasanya saat berhasil diwawancarai Tribun beberapa waktu lalu, ketiganya mengaku satu visi dan satu niat, di mana mereka akan berkomitmen setelah aktif berdinas di kepolisian, akan kembali ke masyarakat, terutama suku anak dalam, untuk kembali memberi pelajaran edukasi untuk memotivasi agar menaikkan taraf hidup dari suku anak dalam sendiri. Begitu, Mbak. Oke, kemudian bagaimana Polda Jambi bisa merekrut warga suku anak dalam ini menjadi polisi Bintara seperti itu? Baik, terima kasih rekan Firda. Memang Kapolda Jambi sekarang yakni Irjen Pol A. Rahmat Wibowo cukup melakukan pergerakan yang cukup baik gitu, maksudnya, di mana belum sampai setahun menjabat sebagai Kapolda, beliau sudah langsung keliling, kemudian menyambangi langsung suku-suku anak dalam yang sudah beberapa tinggal di dekat perdesaan masyarakat pada umumnya, kemudian memberi motivasi begitu, dan memberi penjelasan sebenarnya bagaimana kehidupan polisi, bagaimana kemudian bertugas sebagai polisi. Begitu. Kemudian setelah tergambar ada beberapa yang memiliki niat, kemudian dibina oleh Babin Kamtipmas begitu, yang berada di wilayah gitu. Oke, Aryo, akan menjalani berapa lama para siswa ini menjalani pendidikan di SPN Polda Jambi nanti? Baik, tepat pada hari ini Polda Jambi sendiri sudah membuka upacara langsung penerimaan atau masa pendidikan Bintara ini. Kemudian mereka akan bekerja atau maksud saya belajar bersama siswa-siswa lainnya selama 5 bulan ke depan begitu. Oke. Apa kemudian yang menjadi tugas utama para warga suku anak dalam yang setelah nantinya lulus pendidikan di sana? Baik, seperti yang di awal saya sampaikan,
komitmen awal dari Polda Jambi sendiri, di mana para tiga suku anak dalam ini memiliki tugas utama, yakni setelah lulus kemudian dilantik menjadi anggota polisi resmi berdinas akan dikembalikan ke masyarakat tempat awalnya, di mana seperti dikatakan mereka akan berbaur kembali karena memang cukup banyak yang masih belum tersentuh di pelosok hutan Jambi, suku anak dalam. Mereka akan diturunkan, mengedukasi, kemudian berdiskusi, membuka wawasan begitu, lebih tepatnya membuka wawasan dan meningkatkan taraf hidup dari suku anak dalam begitu. Aryo, bagaimana kemudian pola pendidikan warga SAD dengan 100 anak Papua yang menjalani pendidikan di SPN Polda Jambi di sana? Baik, terima kasih Kang Firda. Memang tidak jauh berbeda dengan siswa lainnya, namun pada saat melakukan diskusi tadi, Polda Jambi sendiri memberi seperti instruksi khusus begitu kepada kepala SPN untuk tidak untuk lebih menampung segala aspirasi dari para siswa-siswa ini begitu. Sehingga memang tadi sempat juga dipanggil beberapa siswa yang memang asal dari kota Jambi, yang aslinya bukan suku anak dalam dan bukan dari Papua. Kemudian siswa ini diberikan sebuah tanggung jawab begitu untuk kemudian melindungi rekan-rekan yang dari Papua maupun dari suku anak dalam untuk kembali bisa berbaur, memiliki pola pikir yang sama begitu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolda Jambi, Irjen Pol Ahmad Rahmat Wibowo, dan berikut liputannya untuk Anda. Melihat, mendengar, kita berinteraksi dengan 3 orang dari suku Rimba, kemudian ada 3 perwakilan dari anak asli Papua, dan 3 orang dari Putra Jambi. Memang kami bersama Bapak Wakapolda, Bapak Irwasda, Karo SDM, dan seluruh PGU sangat berkeinginan ada suku Rimba yang bisa direkrut oleh Polri menjadi anggota Polri. Dan alhamdulillah baru tahun ini kita berhasil merekrut. Dan 3-tiganya, salah satunya saya pernah datang di Desa Pasir Putih di Kabupaten Bungo, itu memang sudah di pemukiman tinggalnya. Tetapi hasil kita diskusi tadi, mereka masih punya keluarga yang tinggal di hutan. Dan proyeksinya ke depan, mereka akan kita tugaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Rimba agar memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Mengenai kurikulum presisi tadi, Pak, apa aja yang ditekankan pada calon bintara? Pak Riko. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.